Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Pradipta Heranda dari angkatan 16 kelompok 4, Latsar CPNS golongan 3 BKP SDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Hari ini saya akan membicarakan tentang anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Ya, yang pertama yaitu tentang definisinya, yaitu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya busuk, kemudian palsu, suap. Kemudian kalau dari kamus hukum itu adalah tindakan yang buruk, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Oke. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dinilai sebagai pemalsuan dan juga penyuapan. Kemudian dampak negatif korupsi itu ada 4. Yang pertama bisa merusak tata ekonomi, tata sosial budaya, kemudian politik dan administrasi. Di mana tata ekonomi ini seperti pemborosan sumber-sumber dari modal, sumber-sumber dari pendanaan negara, gangguan penanaman modal yang seperti itu. Kemudian sosial budaya itu seperti ketimpangan sosial. Kemudian dari tata ilmu politik atau dari politik itu adalah ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan hingga hilangnya bantuan luar negeri. Kemudian administrasi seperti tidak efisien, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara. Kemudian keterbatasan kebijakan pemerintah. Kemudian ini ada sedikit ciri-ciri korupsi, yaitu secara umum ciri-ciri korupsi itu ada beberapa ya di sini. Ciri-ciri korupsi yaitu yang pertama adalah dilakukan lebih dari satu orang, tentunya 2-3 orang atau satu kelompok. Kemudian yang kedua merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Kemudian berhubungan dengan kekuasaan tertentu atau kewenangan tertentu. Kemudian berlindung di balik pembenaran hukum. Jadi ada suatu yang mengatur tentang itu, jadi undang-undang tentang itu, dia korupsinya di situ. Kemudian melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Kemudian yang keenam terakhir yaitu mengkhianati kepercayaan. Terus korupsi ini sebetulnya tidak bisa terjadi jika kita tidak ada kesempatan dan tidak ada kemauan dari kita. Maka dari itu korupsi ini dapat terjadi ketika ada niat dan kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut. Terpaksa melakukannya, memaksa sebagai pimpinan, kemudian dipaksa sebagai bawahan. Jadi dipaksa pimpinannya untuk korupsi, ya, baik itu sedikit atau banyak, baik itu 1 perak, 10 juta, 1 miliar dan lain-lain. Kemudian korupsi ini sama dengan penggelapan ya. Kemudian menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Jadi secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan, seperti itu. Kemudian penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan kepada kekuasaan pelaku disalahgunakan, ya. Misalnya kita punya dana operasional, kita salah gunakan dana tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab korupsi itu ada banyak. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Artinya di Indonesia ini penegakan hukumnya masih kurang konsisten. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Kemudian langkahnya lingkungan yang anti korupsi, ya. Sebetulnya kita ini sudah dibodoh-bodohi oleh Belanda, karena dari zaman Belanda itu sudah ada korupsi. Jadi kita di judgement atau didik lah untuk melakukan korupsi itu. Jadi seperti itu. Kemudian
rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, jadi merasa gajinya kurang atau kurang terus begitu, jadi korupsi. Kemudian keuntungan dan kerugian jika ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian menurut BPK itu ada aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, kemudian aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, kemudian sistem yang buruk. Nah, itu sebetulnya ini dapat dicegah secara preventif ya, perbaikan sistem dan perbaikan manusianya, dimana untuk sistemnya itu mungkin perundang-undangannya, birokrasinya, etika profesi, penerapan good governance, kemudian dari manusianya, dari moral, kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpinan bersih, jujur, dan anti korupsi. Nah, itu sangat-sangat susah di zaman sekarang ini ya. Kemudian undang-undang, beberapa undang-undang tentang korupsi itu banyak sekali, yaitu UUD 45 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Kemudian TAP MPR Nomor 11 tahun 98. Kemudian UU Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi. Kemudian UU Nomor 31 tahun 99, UU Nomor 30 tahun 2002, PP Nomor 71 tahun 2000, terus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Keputusan Pimpinan KPK tahun 2004, kemudian dan banyak lagi ketentuan hukum lainnya ya untuk korupsi ini. Jadi itu untuk korupsi. Kemudian ada unsur-unsurnya tindak pidana korupsi seperti unsur subjektif. Nah, itu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Terus objektif, adanya di situ janji, kemudian kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Jadi penyelenggara negara dalam ini adalah seperti menteri, gubernur, kemudian bupati, wali kota, hakim, direktur, komisaris, pokoknya tempat-tempat yang rawan korupsi. Terus ASN, nah juga ini ya, korporasi, perusahaan, gitu. Kemudian untuk jenis-jenisnya, yang pertama itulah kerugian keuangan negara, suap menyuap atau ya gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi penggelapan itu misalnya suatu barang diambil padahal barang itu milik negara. Kemudian kalau pemerasan, misalnya seorang kepala diperas, kamu harus store sekian, kalau enggak kamu saya turunkan jabatan. Nah, pemerasan. Kemudian gratifikasi, pemberian, itulah pemberian gratifikasi itu pemberian hadiah di saat ingin melakukan sesuatu. Kemudian ada kesadaran anti korupsi kita di sini, yaitu ada dua di sini ya. Yang pertama dari spiritual accountability-nya, yaitu untuk tujuan hidup dan kesadaran hidupnya. Ya, seperti niat baik, visi dan misi dia, kemudian usaha terbaik dan hasil terbaik ya di sini. Kemudian ada tipologi korupsi. Yang pertama white collar crime, yaitu melibatkan para pelaku yang sangat-sangat profesional. Kemudian invisible crime, kejahatan yang tidak tampak ya, karena tidak ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur itu ya, seperti itu. Kemudian low visibility, karena kejahatan yang susah dibuktikan, pembuktiannya secara yuridis.
Kemudian extraordinary crime yang sangat canggih dan biasa dan luar biasa maksudnya, dan itu diketahui sangat lama. Terus welfare crime, yaitu negara yang perlindungan ekonomi sangat tinggi dan masalah sudah makmur, tapi terjadi kejahatan. Kemudian public power dilakukan oleh penguasa atau pengusaha seperti memonopoli ekonomi. Terus profesional legal violator adalah di mana tingkat profesi ya di sini ya. Itu. Kemudian ada juga mungkin sedikit nilai dasar kesadaran, itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, ini sangat-sangat susah sekarang untuk menemukan seperti ini. Kemudian ada internalisasi, yaitu menerima pengaruh, bersikap dengan penuh integritas ya, sesuai dengan yang dia percayai dan sistem yang dianut. Ini ada dua, outside dan inside. Kalau outside itu dari luar dan inside itu dari dalam. Ini adalah untuk lingkungan yang untuk terjadi hal tersebut, maka harus ada lingkungan yang berintegritas, proteksi integritas, dan perubahan sistem nilai ya. Itu lingkungan yang berintegritas ya. Jadi ada juga aspek pentingnya, biasanya itu koruptor ini menggoda seseorang yang di luar sistem, keadaan sepi dan rahasia dengan beragam cara ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.